Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil jam'i wad din. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bersyukur kita pada kesempatan malam ini kembali mensehatkan fisik dan badan-badan kita. Begitu pula Allah limpahkan petunjuk pada setiap hati-hati kita untuk kita bisa kembali melangkahkan langkah-langkah kaki kita datang ke rumah di antara rumah-rumah Allah, tempat yang paling afdal di permukaan bumi Allah ini. Dan alangkah besarnya nikmat yang Allah titipkan kepada kita saat ini, manakala semua itu kita manfaatkan untuk bisa kembali berada di dalam majelis ilmu, taman di antara taman-taman surga, tempat bagi orang-orang yang saleh, dan kerinduan di dalamnya begitu besar bagi orang-orang yang selalu mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan modal yang terbesar dan harus dimiliki oleh setiap para pengemban ilmu syar'i atau mereka-mereka yang berada di dalam gerbong untuk menuntut ilmu agama. Kita sudah tahu keutamaan yang sangat besar yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu syar'i. Bahkan itu adalah sebuah jalan yang Allah akan mudahkan untuk tujuan masuk ke dalam syurganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, tidak ada yang dia niatkan kecuali jalan yang dia tempuh itu adalah jalan untuk dia mencari ilmu syar'i, ilmu agama ini. Maka tentu saja di dalam perjalanan menuntut ilmu agama itu banyak kendala-kendala, banyak rintangan dan tantangan yang kita akan hadapi, banyak ujian-ujian di dalam menuntut ilmu agama. Dan itu sudah dilewati oleh para ulama salaf. Para salaf kita telah memberikan gambaran kehidupan yang begitu luar biasa. Perjalanan rihlatu ila talabil ilmi. Mereka mengadakan perjalanan yang tidak sedikit, tidak pendek dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, dan persaksian yang kemudian disaksikan oleh para murid-murid mereka yang menukilkan ilmu dari mereka itu luar biasa, sangat besar sekali pengorbanan mereka di dalam menuntut ilmu agama. Kendala-kendala seperti sarana fasilitas yang sangat terbatas sehingga mereka harus mencari kertas-kertas bekas. Mereka harus mencari media-media yang sangat terbatas untuk menuliskan ilmu yang mereka telah dapatkan. Perjalanan yang jauh membutuhkan modal yang sangat besar, sehingga kadang-kadang mereka harus makan rumputan, bahkan dalam keadaan terpaksa. Ya, dalam keadaan terpaksa yang begitu ekstrimnya, mereka harus meminum air seninya sendiri. Dalam keadaan terpaksa mereka harus menjual bagian dari rumah-rumahnya, tiangnya, atapnya, dindingnya. Tidak lain dan tidak bukan mereka lakukan itu semua untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuntut ilmu agama. Maka di dalam proses menuntut ilmu agama, karena hasilnya adalah tujuannya adalah surga, maka perjalanan untuk bisa sampai ke sana tentu juga akan mendapatkan ujian-ujian dan kesulitan-kesulitan. Karena hal ini sudah menjadi sunnatullah, bahwa setiap orang yang menuntut ilmu agama
agama pasti akan merasakan dan akan mendapatkan tantangan-tantangan di dalam perjalanannya itu. Maka dari sini Allah memberikan dispensasi. Allah memberikan dispensasi. Sama seperti ketika BBM dinaikkan harganya, maka subsidi itu dialihkan ke yang lain. Misalnya diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai misalnya. Maka ada dispensasi dari kebijakan yang diberikan saat itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa di dalam perjalanan menuntut ilmu agama, seorang penuntut ilmu agama itu pasti akan merasakan kendala-kendala di dalamnya. Mungkin kendaraannya terbatas, mungkin dananya terbatas, sehingga untuk menuntut ilmu agama dengan skala yang lebih tinggi, dia sangat terbatas untuk melakukannya. Maka karena kendala-kendala tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah sanksikan terjadi dalam setiap penuntut ilmu agama, maka Allah memberikan dispensasi dari kendala itu. Apa yang Allah katakan? Apa yang Nabi SAW katakan? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Karena kendala-kendala yang dia rasakan, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, balasan dari Allah sangat besar dari apa yang kita rasakan. Sehingga kendala-kendala saat menuntut ilmu agama itu terbayarkan dengan kemudahan yang Allah janjikan bagi setiap para penuntut ilmu agama. Olehnya itu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu agama itu adalah pekerjaan dari sekarang, besok, dan sampai kita mati. Menuntut ilmu agama itu tidak ada kata pensiun di dalamnya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti selama ini mungkin ada batas waktunya, kita akan pensiun. Kita akan pensiun dari pekerjaan kita. Kita akan gantung sepatu bagi para pemain sepak bola. Kita akan menggantung raket, ya, bagi setiap para pebulu tangkis misalnya. Maka bagi penuntut ilmu agama tidak ada istilahnya menggantung apa, menggantung buku atau menggantung pena. Itulah menjadi teladan yang besar dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika muridnya yang mempersaksikan hal yang terus melekat dan menjadi ciri khasnya seorang imam. Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, sampai kapan engkau membawa kurrasah, terus membawa catatan, terus kemana-mana membawa pena? Kata beliau, sampai ke liang lahat kita. Subhanallah, seorang imam yang memiliki segudang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah di dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Tapi beliau adalah orang yang terus mencatat ilmu, terus menggali ilmu syar'i, terus belajar, dan itu dicontohkan oleh ulama-ulama yang lain selain beliau. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, kita katakan mestinya pekerjaan utama kita adalah menuntut ilmu agama. Adapun yang lainnya adalah sampingan untuk membackup proses menuntut ilmu agama kita. Jadi dari sejarahnya kita capek dalam menuntut ilmu agama. Bosi, istirahat on. Ya, tidak ada ceritanya. Kita kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Kenapa? Kalau seorang yang menjadikan proses menuntut ilmu agama itu adalah pekerjaan yang wajib bagi dia, pekerjaan utama bagi dia, maka ketika turun hujan masih ada di dalam pikirannya untuk melangkah dengan jalan-jalan yang baik. Ketika mogok motornya masih ada aplikasi Grab, ojol untuk kemudian dia pesan sehingga mengantarkannya dan masuk ke dalam majelis-majelis ilmu, karena dia tahu itu adalah pekerjaan utamanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, semoga sedikit refleksi ini memberikan semangat dan terus memperbaharui semangat kita di dalam proses menuntut ilmu agama. Lalu kemudian kita ingat kembali apa yang disinggung oleh penulis buku kita ini, Kitab Ta'limul Muta'allim, di dalam muqaddimahnya ketika sebelum beliau jauh panjang lebar menyebutkan terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu agama, kita ingatkan kembali kalimat yang begitu luar biasa datang dari beliau ketika beliau telah membuka pembahasan buku ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan,
falamma ra'aytu katsiran min thulabil ilmi fi zamanina, ketika saya melihat banyak dari para penuntut ilmu agama pada zaman kita ini, yajidduna ila al-ilmi wa la yasghirun, mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, tapi ternyata kesungguhannya itu tidak mengantarkan mereka sampai kepada tujuannya. Jadi di zaman beliau mempersaksikan banyak para penuntut ilmu agama itu adalah sebuah hal yang besar pada saat itu. Euforianya menuntut ilmu agama itu besar sekali. Semangat untuk menuntut ilmu, menimba ilmu agama itu besar. Dengan perkataan beliau, yajidduna fil ilmi, ya, jadda, man jadda wajad, biasa kita dengarkan. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Yajiddun, mereka bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama, tapi sayangnya kata Imam, wala yasilun, mereka tidak sampai kepada tujuan mereka menuntut ilmu agama. Ada permasalahan di sini. Ada trouble yang besar terjadi pada penuntut ilmu itu. Sampai kemudian dia datang dalam majelis ilmu. Dia bermajelis ilmu, tapi ternyata tidak sampai kepada tujuan ilmu itu. Nah, itulah sebabnya. Nah, ini kita bisa baca dalam buku ini, ya, kalimat-kalimat beliau setelahnya. Itulah sebabnya beliau terpanggil untuk meluruskan kesalahan para penuntut ilmu agama pada zaman beliau, yang ternyata pada hari ini, ya, keadaan para penuntut ilmu agama pada zaman ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan, ya, ketika zaman para ulama kita terdahulu. Kebutuhan kita untuk bisa memperbaiki, menata keadaan kita saat menuntut ilmu agama itu jauh lebih besar dari keadaan yang pernah disaksikan oleh Al-Imam, ya, sehingga lahirlah keinginan dan dorongan dari beliau untuk melahirkan karyanya ini, karya yang begitu fenomenal yang menjadi dasar dan modal kita bagi setiap para penuntut ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan masih pada bab yang selama ini kita baca, ya, ta'dhimul ilm, faslun fi ta'dhimil ilm wa ahlihi. Ya, pasal terkait dengan menghormati ilmu dan ahli ilmu. Ahli ilmu maksudnya ulama yang menyampaikan ilmu syar'i tersebut. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita di dalam matan buku ini. Kata Syekh rahimahullah taala, ya, mungkin bisa dilihat terjemahan yang kita pakai ini di halaman 64, ya. Beliau katakan, hukiya anna al-khalifata Harun ar-Rashid ba'atha ibnahu ila al-Asma'i. Diriwayatkan, dikisahkan anna al-khalifata Harun ar-Rashid, bahwasanya Khalifah Harun ar-Rashid, ya, Khalifah Harun ar-Rashid ba'atha ibnahu, beliau mengutus anak laki-lakinya, seorang ulama yang bernama Al-Asma'i. Ya, seorang ulama yang bernama Al-Asma'i, liyu'allimahu al-ilma wal adab, agar sang syekh ini mengajarkan anaknya ilmu dan adab. Dan ini memberikan informasi yang penting bagi kita semua, bahwasanya proses menuntut ilmu yang benar itu ketika dipadukan dua hal ini, ilmu dan adab. Bahkan dalam keterangan dari athar yang tidak sedikit, para ulama salaf kita selalu mendahulukan adab ketimbang ilmu. Ya, intinya ilmu tidak sendiri, harus backup dengan al-adab, menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu akan benar-benar bisa terserap dengan baik, bahkan bisa melahirkan amal saleh setelahnya ketika dia dibingkai dengan adab yang benar. Sehingga memang para salaf kita selalu mengajarkan anak-anak mereka ilmu dan adab, dan mengutus anak-anak mereka kepada para ulama, para ahli ilmu untuk belajar adab dari mereka.
Ya, kalau kita berbicara tadi tentang Imam Ahmad itu 5.000 hadirin yang datang ke dalam majelis beliau. 5.000 jemaah sekalian. Coba bayangkan, satu kali beliau membawakan muhadharah 5.000 audiensnya. Seperti apa banyaknya orang pada saat itu. Kalau kita kan konser, bisa datang ribuan, stadion, ribuan orang di dalam nonton. Ya, PSM lawan Bali misalnya dua sama. Ya. Bisa di kandangnya Bali. Bisa sampai 2.000 orang, 3.000 orang. Kalau Imam Ahmad satu kali muhadharah 5.000 orang. Apa yang terjadi dari 5.000 orang ini? Dari 5.000 itu 500 orang yang mencatat ilmu. Selebihnya 450 orang, 4.500 orang hanya datang untuk melihat adabnya Imam Ahmad di dalam majelis. Luar biasanya orang-orang terdahulu di dalam belajar dan selalu mengedepankan yang namanya belajar adab sebelum ilmu. Jadi sekalian jangan kemudian kita ubah pola ini. Kita hari ini, kalau kita berbicara di dunia pendidikan hari ini, karena kita terjangkiti dengan sekularisme di dalam pendidikan, liberalisme di dalam pendidikan sudah masuk ke dalam kurikulum anak-anak kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang sekolah umum. Ya, sekolah umum itu tidak menjanjikan karakter Islami di dalamnya. Yang dijanjikan dari sekolah umum itu adalah keberhasilan duniawi tok, tidak berpikir untuk kemaslahatan akhiratnya, kehidupan yang lebih hakiki dari sekedar keberhasilan di dunia. Maka kurikulum yang ada pada hari ini hanya sebatas untuk mentransfer ilmu saja, tidak lebih dari itu. Tapi penanaman adab itu jauh dari harapan. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, maka jangan kita buat polanya. Kalau kita ingin melahirkan generasi yang akan merubah peradaban ini untuk menjemput izzat Islam wal muslimin, kita kembali kepada pola yang pernah dilakukan oleh para ulama salaf. Ya, bagaimana perkataan terkenal dari Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah pernah menyampaikan nasihat singkat namun sangat mendalam dari beliau. Ya, umat ini la yasluh hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Kata beliau, umat ini tidak akan menjadi baik. Umat ini tidak akan bisa menjadi baik ketika dia tidak mengerjakan hal-hal yang membuat umat terdahulu menjadi baik. Jadi itu saja poinnya. Itu kuncinya bagi kita hari ini. Kalau umat hari ini mau menjadi umat yang baik, hari ini umat mau berada di atas umat yang lain, menjadi umat pemenang, bukan menjadi umat pecundang. Iya. Maka kata beliau, kerjakanlah setiap program-program, langkah-langkah yang membuat umat terdahulu juga menjadi umat pemenang. Kalau kita mau menjadi baik hari ini, tapi ternyata tidak. Seiring waktu berjalan, pergeseran nilai-nilai syar'i itu terkikis di dalam diri umat hari ini. Tidak terkecuali dengan kita, na'udzubillah. Sehingga semangat itu berbeda, jauh sekali. Maka ini ingin kita bangkitkan kembali. Semangat-semangat itu harus dihadirkan kembali dan diubah agar kemudian bisa menjadi umat yang memiliki izzah, memiliki kehormatan dan kemuliaan yang tinggi atas umat yang lain. Nah, kita lihat Harun al-Rashid, seorang pemimpin, seorang khalifah. Beliau mengutus anaknya ke seorang ulama yang bernama Al-Asma'i rahimahullah ta'ala. Untuk Al-Asma'i rahimahullah mengajarkan kepada anaknya ilmu dan adab. Bukan ilmu kok, tapi ilmu dan adab diajarkan. Ya, maksud tujuannya diajarkan, diutus anaknya untuk diajarkan ilmu dan adab. Maka apa yang terjadi? Disebutkan Syekh di sini, fara'ahu yauman. Pernah satu ketika, secara tidak sengaja, ketika anaknya ini sudah dibawa tempaan dari sang ulama tadi, maka pernah satu ketika sang khalifah, ayah dari anak ini, Harun al-Rashid rahimahullah, melihat Al-Asma'i ini, fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu, melihat Al-Asma'i sang guru ini, sang ulama ini berwudu
dan mencuci kakinya. Ya, melihat sang guru ini berwudu dan mencuci kakinya. Wa banul khalifati yasubbul ma'a 'ala rijlihi. Dan melihat anaknya menuangkan air ke kakinya sang guru sambil sang guru itu mencuci kakinya sendiri. Kira-kira beradab atau tidak ini? Hebat atau tidak ini? Saya tanya gini. Apa yang dilakukan oleh anaknya khalifah kepada gurunya sendiri ini, saat gurunya berwudu dan sampai di kakinya ternyata dituang air itu. Jadi sang murid ini membantu gurunya untuk berwudu, mulai dari mencuci tangan dan seterusnya sampai di kakinya. Nah, ketika sampai di kakinya, lewat bapaknya, lewat sang khalifah, melihat kejadian itu, ternyata anaknya menuangkan air untuk membantu gurunya saat berwudu. Bagus atau tidak ini? Beradab atau tidak? Beradab. Pernah mendapatkan dari murid kita? Coba. Kita pernah mengajarkan ilmu kepada seorang anak. Atau tidak usah jauh-jauh, anak sendiri. Anak sendiri. Pernahkah anak sendiri saat kita berwudu? Tapi tunggu dulu. Kenapa? Saya mau tuangkan kita aja. Ini ada botol daya 500 ml. Coba kita berwudu di sini. Ya. Nah. Sedangkan untuk sampai kepada tahap ini saja rasa-rasanya keajaiban untuk zaman kita hari ini. Ajaib ini. Saat saya sebentar sholat isya itu berwudu, kemudian ada di antara yang mau ngomongkan. Nabi-nabi wali. Nakal-nakal wali. Ya. Nakal-nakal wali. Nah ini terjadi. Dan itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Tidak sampai di situ. Syekh mengatakan, wa banul khalifata yasubbul ma'a 'ala rijlihi, dan anaknya tadi menuangkan air di kakinya. Fa'ataba al-Asma'i fi dzalika. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Sang khalifah Harun al-Rasyid ini ataba, dia menegur al-Asma'i, bukan yang sang khalifah Harun al-Rasyid ini bahkan menegur, ya, kasih inzar kepada sang guru ini, al-Asma'i. Biqaulihi, beliau mengatakan, sang khalifah bilang kepada gurunya, innama ba'athtuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Tidaklah saya mengutus anakku ini, wahai imam, kepada engkau kecuali untuk engkau mengajarkan ilmu syar'i kepada dia dan untuk mengajarkan adab kepada dia. Falimada lam ta'muruhu, kenapa engkau tidak suruh anakku ini bi ayyasubbal ma'a bi ihda yadayhi, untuk menuangkan air kepadamu dengan satu tangan, wa yaghsila bil ukhra rijlak, dan tangan yang lain itu mencuci kakimu. Coba, itu kata khalifah kepada gurunya. Ternyata apa yang dilakukan oleh anaknya menurut bapaknya ini masih kurang. Belum itu, kenapa di-rating? Kalau yang seperti itu belum dikatakan adab murid kepada murid. Coba, di mana pendidikan kita hari ini melahirkan model seperti ini? Ini dari orang tua. Kapan nek pun dicubit, tidak usah dicubit, diambil pun. Di kopi jalan nak mere mana ni datang bapak nak kita bakar nak turun sekolah pasti mengirim ruang kepala sekolah ini. Saya saja Pak, tidak pernah saya sebut itu anak. Tiba-tiba saya kasih masuk di sini anak dikasih seperti itu merah-merah. Bagaimana kalau zaman dulu itu campur mentol sampai ke dulu sampai saat Rahman sebutnya di Sudan ini masih berlaku itu campur yang panjang dan selalu patah pagi itu dulu Syekh di sana melayang kita cuma kan bisa nggak campur banyak. Sedangkan makan saja pekerjaan yang mubah makan itu tidak boleh sangka untuk menghormati proses makanan, apalagi kalau menuntut ilmu untuk bersandar, ya campur. Tak tidur dalam majelis ilmu, syekhnya langsung, ya, dan tidak ada yang memprotes karena memang, ya, itulah yang akan berkesan dan mengeraskan semangat dan ilmu itu akan semakin kuat kokoh ketika ditempa dengan
ya dengan ketegasan seperti itu, bukan kekerasan, ketegasan seperti itu. Bukan diajarkan anak kita sekarang menjadi lebih. Bilang-bilang mana kalau anak pakai ke gunung, ya bilang-bilang mana, kasih guru, ya. Nah, lihat ternyata sang khalifah justru menegur gurunya. Guru bicarakan ini, ya. Saya mau anakku ini bisa lebih hebat dari itu, bisa lebih hebat dari itu. Itu memberikan informasi kepada kita jamaah sekalian bahwa lihatlah sang imam, sang khalifah tadi, dia juga adalah orang yang tahu bahwa ketika adab itu membersamai seseorang, dia akan berkah dengan ilmunya, dia akan berkah dengan ilmunya. Dia sangat paham sehingga dia mau anaknya itu betul-betul menjadi anak yang beradab kepada gurunya. Nah, ini kita tertantang ini. Pola-pola seperti ini harus kita kembalikan di dalam pendidikan Islam kita, ya, di dalam pendidikan Islam kita. Kemudian kita lanjut. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara bentuk untuk menta'zim, mengagungkan ilmu itu adalah ta'zimul kitab, yaitu kita mengagungkan buku, kitab buku. Ya, di antara bentuk kita menta'zim ilmu adalah saat kita menta'zim buku. Ya. Fayambaghi li talibil ilmi alla ya'khudha al-kitaba illa bi taharatin. Kata Syekh di sini, maka sepatutnya sebagai seorang penuntut ilmu dia tidak mengambil buku kecuali dalam keadaan taharah atau suci. Coba. Sebenarnya kalau dalam hukum fikih tidak masalah aja. Kita pegang buku kita, ya, buku hadis arba'in kan, atau buku ini misalnya apa saja yang membahas tentang ilmu. Tidak ada aturan kita harus dalam keadaan suci. Tidak ada ayatnya. La yamassuhu illa al-mutahharun. Itu ayat tentang Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah. Al-Quran itu tidaklah dipegang kecuali orang-orang yang suci. Sehingga ini menjadi dalil menyentuh mushaf Al-Quran sebaiknya dalam keadaan berwudu. Tidak sampai haram juga. Tetapi yang paling ditekankan adalah ketika kita memegang mushaf Al-Quran dalam keadaan suci. Tapi ternyata para ulama kita saking besarnya ta'zim mereka kepada ilmu, di dalam buku yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Quran, di dalam buku itu disebutkan hadis-hadis Nabi SAW, di dalam buku itu disebutkan ilmu, maka sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu sejati tidak menyentuh buku itu melainkan dalam keadaan suci juga. Bukan bukunya yang keramat, bukan, tapi isinya di dalam. Isinya di dalam. Ada perkataan Allah di dalam. Ada perkataan Nabi SAW di dalam. Ada penjelasan para ulama-ulama salaf di dalamnya. Itulah nilai yang membuat sampai kata beliau ini jangan sentuh buku kecuali dalam keadaan suci. Ini kan sampai pada level seorang penuntut ilmu yang luar biasa kalau kita bisa melakukannya. Dan inilah keresahan-keresahan yang dilihat sendiri oleh penulis kepada para penuntut ilmu saat itu. Di antara keresahan-keresahan yang dilihat, banyak penuntut ilmu syar'i tapi tidak peduli memegang bukunya dalam keadaan tidak menjaga wudhunya misalnya. Beliau mendatangkan riwayat. Jadi kesimpulan beliau, kalimat beliau ini, beliau simpulkan dari riwayat-riwayat para penuntut ilmu sebelumnya, dari para masyayikh, para guru-guru di zaman dulu. Beliau mengatakan, wa hukiya 'an Syekh Syamsul A'immati Al-Halwani, dikisahkan dari Syekh Syamsul A'immah. Ya, kalau Syamsul A'immah ini gelaran mataharinya para ulama. Jadi kalau sudah disebut sebagai mataharinya para ulama, kita bisa bayangkan matahari itu fungsinya sebagai apa. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini kalau tidak ada cahaya matahari. Ya, cahaya matahari, makhluk di antara makhluk Allah. Maka matahari ini sumber kehidupan. Jadi kalau dikatakan Syamsul A'immah,
mataharinya para imam. Berarti posisinya Al-Imam Al-Halwani ini luar biasa, menjadi tokohnya para imam saat itu. Beliau katakan, diriwayatkan dari Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullah, annahu qala, beliau mengatakan, innama niltu hadzal ilma bita'zim. Ya, beliau katakan saya memperoleh ilmu ini dengan ta'zim, dengan pengagungan. Pengagungan. Jadi beliau sampai kepada derajat seorang ulama, bahkan bukan ulama biasa, Syamsul A'immah, imamnya para imam. Bisa dikatakan seperti itu, imamnya para imam. Beliau katakan, saya tidak sampai pada kedudukan ini kecuali dengan menta'zim, kecuali dengan menghadirkan pengagungan kepada ilmu. Fa inni ma akhadtul al-kadhiba illa bi taharatin. Kata beliau, bentuk saya mengagungkan ilmu adalah saya tidak pernah menyentuh al-kadhiba. Ya, al-kadhiba itu adalah secari kertas catatan, ya, kertas catatan yang dimana, ya, kertas catatan ini beliau pakai untuk menulis ilmu. Coba, beliau pakai untuk menulis ilmu. Jadi jangan kita bayangkan dulu seorang ulama itu kalau mau mencatat ilmu, dia pergi ke toko buku dan di situ ada buku yang sudah siap untuk dipakai. So, tidak ada percintaan dulu. Ya, ada yang kita surat cinta ya. 1945, lewat 5 menit. Di situ beliau 40. Ya, tapi biar nih. Kalau bos kayak bilang ya, sami yang apa? Kalau tidak habis kira ke sini biasa. Jangan kita berpikir bahwa dulu fasilitas memudahkan untuk mencatat ilmu, tidak. Kalau kita sekarang alhamdulillah di toko depan masjid pergi beli buku ada, harganya juga bervariatif, terserah modelnya seperti apa, mudah sekali. Maka para ulama dulu itu menulis ilmu di secari kertas-kertas yang tercecer, ya dia kumpulkan. Nah itulah yang beliau masuk di antara tanda mengagungkan ilmu yang dilakukan oleh Syekh Al-Halwani rahimahullah ta'ala, sampai beliau sampai pada pendudukan imamnya para imam saat itu adalah beliau katakan, tidaklah saya menyentuh kertas-kertas catatan itu kecuali saya dalam keadaan berwudu. Coba, kecuali saya dalam keadaan berwudu. Sehingga ini barakah dari ilmu itu dirasakan oleh beliau sampai pada maqam kedudukan beliau ditinggikan derajatnya karena ilmu yang beliau ta'zim. Coba kalau sekalian. Jadi kalau ada tugas tarbiyah menghafal kitabul jami', ya, kitabul jami', jangan dipakai, ya kita pakai kutakutan di rumah. Pakai kutakutan di rumah. Ya, siapkan dulu hafalan untuk besok tarbiyah. Celana pendek di atas lutut. Tidak tahu dalam keadaan berwudu lagi sambil beribadah, ya. Ya begitu modelnya. Mungkin dihafal iya, tapi kalau dihafal sekedar dihafal, anak TK juga bisa menghafal. Tapi kalau dihafal dengan proses kita bertazim, apa yang kita pegang itu, tidak usah dulu dalamnya apa yang kita pegang, tidak usah dulu hadisnya yang kita hafalkan, bukunya saja dulu, mentazim buku itu sudah luar biasa. Ketika kita sampai pada derajat itu. Kemudian beliau mendatangkan lagi kejadian yang lain, kisah yang lain. Beliau katakan wa Syekhul Al-Imam Syamsul A'immah. Beliau juga mengutipkan seorang imam Syamsul A'immah, imamnya para imam yang bernama As-Sakhasi rahimahullah ta'ala. Kana mabtunan fi lailatin. Perhatikan kipas kalian. Dan riwayat ini mestinya mencampur kita semua. Beliau katakan, seorang imamnya para imam yang bernama As-Sakhasi ini pernah satu malam mengidap penyakit perut. Kalau bahasa kita sekarang diare. Kalau diare itu kita bisa berapa kali buang air. Ada yang pernah diare di sini? Pernah kita
diare kira-kira berapa kali yang paling banyak yang pernah kita lewati berapa kali yang kita ingat? 5 kali. Ada yang lebih dari 5 di sini? Kita mau tahu dulu. Tidak apa-apa aja. Ada yang lebih dari 5 kali kalau diare? Pernah kita diare? Tidak. Berapa kali kita? Banyak aja saking banyaknya tidak terrekening. Ya, ditanya sama istrinya, kenapa begitu? Ya, kita berapa kali kan? Ya, ada berapa 17 kali. Ya. Bisa terjadi, ya bisa. Ya, bisa. Nah, ini pernah terjadi pada seorang ulama juga di hari itu. Ya, di hari ini. Di satu malam beliau penyakit diare, buang air terus. Kalau kita diare, subhanallah, banyak hal yang kita tidak kerja, termasuk menjaga wudhu. Boro-boro mau dijaga wudhu, ya. Karena kita berpikir tidak sampai 5 menit masuk lagi WC, baru berapa menit masuk lagi WC, baru berapa menit masuk lagi WC. Apa yang terjadi pada beliau ini ketika diare seperti itu? Wa kana yukarriru, terus berulang, masuk, buang air terus, yukarriru, terus terjadi. Wa yatawaddau fi tilka al-lailati 17 marratan. Beliau sampai mengulang wudunya itu 17 kali. 17 kali buang air, setelah buang air baru dia ulang lagi wudunya. Sebentar mau lagi buang air, masuk lagi buang air, setelah buang air dia ulang lagi wudunya. 17 kali dia ulang wudunya dalam satu malam saat beliau diare. Pernah juga begini? Tidak pernah. Terus terang bisa aja. Itu bedanya ulama yang pribadi dengan kita ini kan. Ulama KW-KW ya. Kenapa? Kenapa itu bisa beliau kerjakan? Li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharah. Ya. Karena setiap kali dia akan mengulang pelajarannya, dia berwudu terlebih dahulu. Karena beliau isi malamnya itu dengan mengulang pelajaran itu, tradisinya para ulama. Murojaahnya itu di malam hari. Kita juga murojaah di malam hari, kan? Dalam tidur, dalam mimpi maksudnya. Ya. Saya teringat Ustaz Mansur Salih, saya masih diingat dulu di Istiwa, belajar bahasa Arab. Beliau bilang waktu masih di Libya dulu, waktu masih belajar bahasa Arab di Jakarta, malam ikhtibar itu pokoknya dia mau aja terus, dia pulang terus. Bahkan dia kasih tips, kalau kita mau menghafal mufradat bahasa Arab tidak diingat-ingat. Misalnya ini apa bahasa Arab ini, alma dilupa, sebentar kita apa lagi itu apa lagi itu ayat. Kalau dilupa maka pukul kepalanya 5 kali, bilang alma. Insya Allah tinggal kita tadi. Dia ulang-ulang hafalannya, dia ulang-ulang murojaah malam itu sampai murojaahnya itu dibawa di mimpinya. Ya, bayangkan saking kuatnya murojaahnya sampai dalam mimpi masih murojaah. Ya, masih bawa dalam mimpi. Ya. Jadi mungkin bisa saja murojaah dalam mimpi kalau model-modelnya seperti itu. Tapi kalau model-modelnya sebelum tidur buka Facebook, mungkin lain ceritanya. Ya. Nah, beliau ini murojaah di malam hari, tapi ternyata lagi penyakit juga. Kalau kita mungkin tutup dulu ini, nggak bisa kita murojaah karena sebentar WC. Tidak bisa. Ya, tidak perlu kita tarbiyah, tidak akan tarbiyah. Gimana cara kita mentarbiyah? Ya, biarin ini bahaya kalau kita sampai dehidrasi. Pokoknya banyak sekali dalilnya. Dia bikin sendiri dari dalam dirinya. Karena memang begitu ya. Kalau kita diare terus kan cairan. Ya. Nah, tapi ini tidak terjadi. Diare, tapi dia lanjut lagi. Setelah dia buang air, dia berwudu, kemudian dia murojaah lagi, baca lagi bukunya. Mau buang air lagi, masuk lagi WC, kemudian dia ulangi wudunya, dia baca lagi bukunya. Begitu sampai 17 kali di malam itu. Wahada, kenapa beliau lakukan itu? Sebabnya adalah li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wal wudu'a nurun, dan wudu itu juga adalah cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi, dan cahaya ilmu itu akan semakin bertambah, berkilau cahayanya dengan wudu. Ya,
dengan wudu. Jadi kalau kita belajar, metode yang kita gunakan saat belajar itu adalah dengan membaca buku. Maka ketika wudu kita batal, atau jangan membaca buku dalam keadaan kita tidak berwudu, atau saat kita berwudu kemudian kita batal wudunya, ulangi lagi wudunya, lanjut bacaannya. Maka itu cara yang telah digunakan oleh para ulama kita sehingga cahaya ilmunya itu semakin berkilau. Cahaya ilmunya semakin berkilau. Ibarat lampu ini, keluar cahayanya, tapi ada waktunya lampu itu akan mulai meredup bahkan padam. Maka dengan cahaya, dengan wudu itu akan selalu membuat lampu itu menjadi strong, menjadi bercahaya dan kemilau cahayanya. Ya, tidak redup cahayanya. Inilah yang kemudian menjadikan sebab sang penulis buku ini rahimahullah taala memberikan anjuran kepada kita jangan pegang buku kecuali dalam keadaan berwudu. Ya. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi. Ya, masih ada 5 menit sekitar 7 menit. Wa min at-ta'dhim al-wajib lil-'alim. Dan salah satu bentuk ta'zim, penghormatan yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang yang alim, seorang yang berilmu adalah alla yamudda ar-rajula alla yamudda ar-rijla ila al-kitab. Tidak bolehnya seorang penuntut ilmu atau seorang yang alim bahkan untuk menjulurkan dua kakinya ke arah buku. Ya, ke arah buku. Misalnya bagaimana nih? Kalau kita coba tahu kita ya kasih lurus di buku kasih lurus kakinya seperti itu, baru di depannya ada buku. Di depannya itu ada meja-meja, ya, ada bukunya. Misalnya. Tidak pantas kaki kita itu diperhadapkan dengan buku. Cukup. Ya. Wa yad'a kitab at-tafsir fawqa sa'iril kutub, dan hendaknya seseorang itu menyimpan dalam rak bukunya, susunan bukunya itu, buku-buku tafsir Al-Quran diletakkan, tidak boleh ada di atasnya. Ya, tidak boleh ada yang diletakkan di atas buku-buku tafsir Al-Quran. Ta'ziman, untuk memberikan pengagungan kepada buku tafsir Al-Quran itu. Wala yad'a syai'an akhara 'ala kitab, dan tidak boleh ada di atasnya, kata beliau. Jadi letakkan, kalau kita punya rak buku, kita punya tema-tema pembahasan buku yang paling di atas itu, susunan yang paling di atas adalah buku-buku tafsir Al-Quran. Jangan letakkan buku-buku dengan tema yang lain di atasnya. Apalagi kalau ayat-ayat cinta di atasnya. Ya, ketika cinta bertasbih, ada lebay. Ya. Suatu ketika ada ikhwah malam-malam, dia bawa itu buku. Ya. Sampai dia khatamkan semua. Ya, sampai pagi dia cerita, sampai menangis gitu tadi malam. Menangis kamu, ya, menangis kamu. Apalagi kalau buku novel, buku cerita, ya, buku apa, jangan letakkan di atas buku-buku tafsir Al-Quran. Itu dilakukan karena mentazim buku, ya, mengagungkan, menghormati buku. Kita tambah lagi. Wa kana ustaduna Asy-Syaikh Burhanuddin rahimahullah taala, dan guru kami, kata penulis ini, guru kami Syekh Burhanuddin rahimahullah menceritakan, yahdi an syaikhin min al-masyayikh. Beliau menceritakan bahwa ada seorang syekh, ya, anna faqihan, ada seorang yang faqih, seorang yang ahli fikih. Kalau seorang yang ahli fikih itu disebut sebagai faqih, ya. Karena waqa'a al-mihbar 'ala al-kitab. Ada seseorang, kata beliau, ada seseorang yang meletakkan mihbar. Mihbar itu tinta isi ulang, gitu ya. Karena dulu kan belum ada pulpen yang modelnya langsung ada tinta di dalamnya. Jadi ada tinta itu di wadah yang terpisah. Kasih kena, ditulis gitu. Ya. Maka ada seseorang di depannya syekh ini yang meletakkan wadah tinta itu di atas buku.
tinta itu tempatnya tinta atau botol lah, istilah kita sederhanakan maknanya. Botol tinta itu di atasnya buku. Dia simpan di atas buku. Maka faqala lahu bil farisiyah, Syekh mengatakan kepada orang tersebut dengan bahasa Farisia, dengan bahasa Persia, bernayabi. Bernayabi ini artinya di sini jangan kau lakukan itu. Jadi beliau melarang untuk meletakkan sesuatu di atas buku, walaupun sesuatu itu masih ada kaitannya dengan buku itu, masih ada kaitannya untuk menulis ilmu, ya, masih satu temanya, isi dari tempat atau ya sekitaran buku tersebut, ya. Jadi jangan diletakkan ya tempat itu di atas buku. Kalau kita kan selama ini enteng sekali nih, ya. Apa yang kita lakukan? Biasa tidak? Biasa sekali kita. Seakan-akan ini HP ini pokoknya lebih bagus ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Sampai di kantor, astagfirullah, lupa HP itu tunggu pulang dulu. Besoknya terjadi dia lupa dompetnya, dia. Artinya apa? Orang lebih tergantung dengan HP saat ini. Sehingga ketika HP ini diletakkan seperti ini di atasnya, enteng-enteng saja. Padahal kalau ulama dulu itu dilarang meletakkan tinta, botol tinta di atas buku, itu ternyata tidak menunjukkan adab kepada ilmu. Jadi kita yang mendengarkan ini jangan ada lagi begitu, bertobat, ya. Kecuali yang belum hadir di taklim ini atau yang tidak live di akun Instagram ada Istiqomah. Ini yang bikin orang pada datang kajian di sini karena dia di live salah sedikit ya, sesat dan menyesatkan. Salah sedikit. Begitu pula kata beliau, wa kana ustadzuna al-qadhi al-imam al-ajal Fakhruddin al-Ma'ruf, ya. Beliau mengatakan dan juga guru kami al-qadhi al-imam Fakhruddin yang lebih terkenal dengan Qadhi Khan, ya, rahimahullah taala. Yaqul, beliau mengatakan illam yurid bidzalika al-istighfafa fala ba'sa bidzalika wal awla an yahdariza anhu. Kata guru dari penulis ini, Al-Imam Fakhruddin, dia mengatakan jika perbuatan ini, yaitu meletakkan wadah tinta di atas buku, dilakukan tidak bermaksud untuk meremehkan buku itu, tidak bermaksud untuk meremehkan buku itu, sebenarnya bukunya tidak mengapa, kata beliau. Tidak mengapa, tetapi ada tetapinya, kata beliau, wal aula ayyahtariza anhu, tapi yang lebih afdal, yang lebih utama adalah jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Walaupun hukumnya tidak mengapa, tidak ada dosa sebenarnya, tapi anjuran para ulama kalau bisa dihindari. Nah, kita pakai logika kita. Kalau ada sesuatu nasihat yang menganjurkan kita untuk menghindari sesuatu, berarti ada masalah di situ. Dan ini memang mindsetnya para ulama dulu. Mereka mempermasalahkan ketika ada sesuatu yang diletakkan di atas buku, karena mereka menjadikan buku itu sebagai benda sakral, tanda petik. Diagungkan betul itu oleh namanya buku. Kalau kita sekarang, masya Allah, jangankan buku, Al-Qurannya saja hilang sampulnya, tak buka-buka. Ya, kalau tak buka-buka karena selalu dibuka, nah itu lain ceritanya. Tapi kalau tak buka-buka gara-gara tidak pernah diperhatikan, ini yang kemudian durhaka tanda petik kepada buku kita. Ya, sudah lewat 45 menit. Ya, alhamdulillah. Ini mungkin jamaah sekalian rahimahullah, apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam ini, ya. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, ternyata masih panjang, masih banyak kalimat-kalimat Syekh terkait dengan bab mengagungkan ilmu dan ahli ilmu yang beliau sampaikan di dalam pasal dalam bab pembahasan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa merekonstruksi mengubah pola proses menuntut ilmu kita. Ya, intinya di sini adalah bagaimana kita menta'zim ilmu itu, karena ilmu adalah cahaya dan kita sepantasnya untuk terus berusaha mendapatkan cahaya ilmu tersebut agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.